ditanyakan nih teman-teman, kira-kira apakah beasiswa-beasiswa yang bisa ditempuh itu nantinya beasiswa apa aja sih Kak gitu. Itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau bercerita nggak kira-kira eh, persiapan-persiapannya untuk menuju kuliah di luar negeri ataupun kuliah di Korea ini seperti apa teman-teman? Ataupun saya sudah banyak belajar program-program nih, ada webinar-webinar sudah banyak saya ikuti gitu, teman-teman. Wah, ini Kak Askia ingin raise hand nih, teman-teman. Kak Askia, boleh banget Kak Askia untuk on on mic Kak Askia. Halo semuanya, nama aku Azkia. Jadi persiapan untuk aku kuliah ke luar negeri ataupun study exchange ke sana adalah of course memperbaiki bahasa Inggris aku, memperdalam bahasa Inggris seperti dan juga sering mengikuti mocking examination dari IELTS maupun TOEFL dan aku juga lagi belajar bahasa Korea sedikit-sedikit gitu. Wah, keren banget Kak Askia. Kita tepuk tangan semuanya. Kita beri big applause kepada Kak Askia. Keren banget sudah mulai persiapan yang sangat keren, sudah mulai persiapan bahasa Inggris dan juga banyak persiapan-persiapan yang lainnya. Tentunya kita doakan ya teman-teman, semoga Kak Askia dan juga teman-teman semuanya yang ingin kuliah ke luar negeri dapat dimudahkan dan dilancarkan persiapannya hingga keterima di universitas luar negeri, terutama di Korea ini ya teman-teman. Begitu. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bercerita nggak nih teman-teman? Kak Jenny Kumala. Boleh Kak Jenny Kumala, kalau mau bercerita boleh untuk on mic ya Kak Jenny. Jadi kalau saya kan ini masih SMA ya, kelas 12. Terus pengen banget kuliah di Korea, jadi udah kayak siap-siapin plan apa aja nih nanti mau ke kampus mana atau jurusan mana. Sebenarnya udah punya plan mau ke kampus di Korea itu, jadi mulai ikut kayak les bahasa Korea, terus juga ngelatih skill bahasa Inggris biar antara bahasa Korea dan bahasa Inggris nanti itu bisa seimbang gitu. Wah, terima kasih Kak Jenny. Kita beri tepuk tangan yang meriah juga nih teman-teman kepada Kak Jenny. Masih SMA, sudah persiapannya sudah sangat baik sekali ya. Boleh kalau boleh tahu Kak Jenny dari SMA mana nih Kak Jenny? Saya dari SMA 6 Balikpapan, Kalimantan Timur. Kalimantan? Kalimantan Timur, Balikpapan. Wah, siap-siap Kak Jenny dari SMA Balikpapan, Kalimantan Timur. Keren banget Kak Jenny. Semoga kita doakan sama-sama ya teman-teman Kak Jenny dan juga teman-teman semuanya yang ingin kuliah ke Korea ataupun kuliah ke luar negeri, baik yang dari masih SMA ataupun sudah S1 nih mau melanjutkan ke S2, bisa dimudahkan ya teman-teman dan juga bisa diterima di luar negeri ataupun di Korea ini terutama ya teman-teman. Amin, amin. Nah, teman-teman, eh kali ini berhubung waktunya sudah hampir pukul 1 nih teman-teman. Langsung saja kita mulai untuk webinar kali ini ya teman-teman. Baik, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam Zoom kali ini, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu apapun. Senang banget bisa bertemu teman-teman hebat di seluruh Indonesia. Dan di webinar kali ini dengan tema Insider Tips Experience
and scholarship pathways to study in South Korea. Perkenalkan, saya Nafi Atul Solihah sebagai MC yang akan membersamai teman-teman semuanya hingga akhir acara nantinya. Jadi, apakah teman-teman semuanya sudah siap untuk webinar kali ini? Kalau teman-teman sudah siap, boleh banget untuk ramaikan juga di kolom komentar sekarang juga ya teman-teman. Boleh banget nih ketik siap ataupun boleh banget kasih reaction nih teman-teman. Baik, sepertinya nih teman-teman sudah sangat bersemangat banget ya untuk mengikuti webinar kali ini. Sudah siap banget nih teman-teman. Nah, teman-teman, webinar kali ini bukan sekedar ngobrol tentang Korea yang penuh opa-opa dan juga drama nih, teman-teman. Tapi kita bakal kupas tuntas soal tips beasiswa, pengalaman belajar, dan jalur keren buat kuliah di Korea Selatan. Dan serunya lagi nih teman-teman, narasumber kita hari ini bukan kaleng-kaleng. Kita akan mendengarkan insight langsung nih dari Teh Nurul Meilani sebagai keynote speaker dari program beasiswa Bintang Mandiri, Kak Raffi Naufal Arsalan sebagai speaker yang merupakan awardee GBNU Exchange Program dan juga awardee beasiswa Bintang Mandiri. Yang ketiga, yang kita tunggu-tunggu yaitu Jayen Park PhD sebagai main speaker yang merupakan Deputy Vice President Office of International Affairs Jeonbuk National University. Teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan catatannya ya, dan juga boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dan menjaga semangatnya serta antusiasnya sampai akhir, karena nantinya ada sesi games dan 5 peserta terbaik nih teman-teman akan mendapatkan hadiah berupa GoPay. Wah, siapa nih teman-teman yang ingin mendapatkan GoPay? Tentunya harus aktif ya teman-teman pada webinar kali ini. Nah, memasuki acara yang pertama nih, langsung saja kita akan mendengarkan sosok inspiratif sebagai keynote speaker dari Beasiswa Bintang Mandiri. Kepada Teh Meilani, apakah sudah kepada Teh Nurul Meilani, apakah sudah di Zoom, Teh? Halo, Assalamualaikum Teh. Suara saya jelas nggak ya? Halo, Waalaikumsalam Teh Mei. Alhamdulillah jelas, Teh. Alhamdulillah. Baik, karena Teh Nurul Meilani sudah berada di Zoom, kita langsung saja, kita persilahkan kepada Teh Nurul Meilani untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih banyak Teh Nafiatus Solihah selaku MC pada siang hari ini. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat di hari Minggu yang luar biasa ini ya, ketika orang lain mungkin lagi pada liburan atau mungkin ketika orang lain lagi pada jalan-jalan, tapi teman-teman sekalian di sini masih memiliki semangat untuk kita bisa belajar. Dan tentunya saya juga ingin menyapa terlebih dahulu. First of all, I want to say to thank you to Mrs. Jion Park, PhD from JBNU. Hello, good evening from Indonesia, Mrs. Okay, luar biasa. Hello, everyone. Thank you for having me here. Actually, I don't understand the Indonesian. Okay, it's So okay. please let me know when I can have a stage. Okay, thank you, Mrs. Joyan, to attending this event. Hopefully, we can get many insight for you, gitu. And I think maybe we can collaborate next soon for event. So, thank you for
join this event. Dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh audiens. Tadi udah disapa-sapa juga ya sama Teh Nafiatus Solihah gitu dari teman-teman sekalian luar biasa gitu ya. Ada yang dari Sabang sampai Merauke ya di sini sudah hadir pada hari ini gitu. Dan mudah-mudahan media kali ini, event kali ini bukan hanya sekadar untuk kita bisa menerima ilmu pada saat ini saja ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk teman-teman bisa lebih mempersiapkan untuk studi gitu. Entah itu memang pada saat ini fokusnya teman-teman mencari informasi, menggali informasi untuk studi di Korea. Dan saya sendiri mewakili dari panitia beasiswa Bintang Mandiri, kami pun teman-teman memiliki program untuk persiapan studi di luar negeri. Ini saya kurang tahu ya teman-teman apakah memang posisinya mempersiapkan studi untuk S1 atau untuk S2 gitu. Tapi barangkali ya teman-teman mempersiapkan studi untuk S2, kebetulan kami sedang ada program namanya Learning Camp Advance. Jadi barangkali nanti teman-teman bisa untuk mencari tahu juga informasinya mengenai pendampingan ini dan mudah-mudahan nanti bisa teman-teman juga lebih prepare lagi gitu untuk bisa studi di luar negeri. Barangkali dari saya dicukupkan. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa tetap semangat mempersiapkan studi untuk luar negeri. Barangkali sekian dari saya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Teh Nurul Mailani. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kita yang telah memberikan semangat baru kepada saya dan juga teman-teman semuanya untuk terus berjuang dan juga untuk semangat untuk studi di luar negeri nantinya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kisah langsung nih kepada orang yang telah merasakan kuliah di Korea. Nah, beliau adalah Kak Raffi Naufal Arsalan, awardee Jeonbuk National University Exchange Program. Kak Naufal bakal cerita nih tentang proses apply, budaya, sampai serunya jadi mahasiswa Indonesia di Korea. Kepada Kak Raffi Naufal Arsalan, kami persilahkan. Oke, mohon maaf sebelumnya karena berhubung eh, ada banyak kegiatan untuk Profesor Parknya, jadi mungkin boleh dari Profesor Park dulu. So I would like to give the stage to Professor Park to give the presentation. Hey, hello everyone. I think I better share my files. Is it okay? Yeah, sure, that'll be totally fine. Right. Um, Can you share screen? Actually, the screen is already shared, so Oh, panitia mungkin bisa turunin dulu. Ah ya, sip. Oke. Can you have the screen shared? um, let me share. Um, Okay, let me introduce by myself first. My name is Jiyeon Park. I'm the Deputy Vice President for International Affairs at Jeonbuk National University. I'm also professor in the Department of International Studies. So today I would like to share about the information about our mobility program, and also I will introduce kind of the graduate program in my department. First of all, I want to share the short video clip which introduce about whole view of Jeonbuk National University. Please enjoy.
Okay, this is our university. I hope you guys enjoyed the video clip. Okay, let me briefly introduce about the details, stories in terms of the mobility program. So as you can see here, like we have really wonderful the gate, which is really traditional way, and it's kind of the symbol for our university and also the symbol for our city. We are in Jeonju, which is like a 1.5 hours from Seoul by fast train. So it's not that far away from the city, and it's also a very traditional city, so we can enjoy all the city life, and also we can feel like a the countryside, like a safe place for studying and life. I will explain a little bit about the number. Maybe you can feel more safe when you hear about the good number, right? So, Jeonbuk National University is one of the big university in South Korea, and also we are from the government sponsors university, so it's national university. There are 10 national university in South Korea, and we are one of them. We have more than 1,000 faculty member and also 1,500 staff members support your living in our campus. And we already have 22,000 students in our campus. Actually, main campus is in Jeonju, but we have 5 campuses in total, which is in Jeonju, Saemangeum, Iksan, Jeongum, and Gochang. These cities are near from Jeonju, so we are kind of the gathering together in the center of Jeonju, Jeollabuk-do. And we already have 2,000 international students in our university, and we plan to have more, a lot more, till 2028. So we are expecting like a 5,000 international student will be together in year 2028. And as you can see here, the number, we have 15 colleges, and also we have more than 100 majors in these colleges. Many good numbers here. So as I mentioned that we have 10 university that's from the government. So we call them, it's like a flagship university in South Korea. We have number one ranked among the flagship university from Jungang Daily newspaper, which is a Korean newspaper, the biggest one. And also we have the first ranked uh, from the Leiden ranking among the flagship university, and also number two ranked in terms of the QS World University ranking among the flagship university. That's the general kind of the evaluation about the university service or academic area or student satisfaction and etc. Um, and then we have also the very good majors, which is top 100 department in the world, the polymer engineering and chemical engineering. That's really good major in our university. And also we have top 20 department in the world. That's the physical chemistry, life science, material science, and etc. Uh, we have a lot more nice majors in our campus. As I mentioned that it's more than 100 majors we have, so you can enjoy a lot of options if you come to Korea in Jeonju in our university. You can choose your major among these options. As I said, that we have really many good numbers, but I really want to emphasize this number because this is from the student satisfaction survey. So we got the first rank last 6 years. This means a lot of students they enjoy their life in our campus and also they satisfied their academic service from our university. So this is kind of like I really want to emphasize this number. And also, yeah, very good number. But I want to explain about this number. This is our dormitory kind of village. We have kind of 5,797
place for their living here in the campus. But so it means like if you come to Korea, come to our campus, it's uh, kind of the guarantees that you can enjoy your life safely in the campus, in the safe place, in the dormitory. It's really, really, I think this is really, really good condition for someone who come to Korea at first and they don't have any idea about how to handle all the issues. And this is really good option. They can enjoy the safe place and also they serve 3 meals a day from Monday to Friday, so you don't need to worry about the meal as well. So you might have really good time and safe time there. And also there might be a lot of friends from other foreign countries, so you can enjoy your life. And also there are Korean students as well, so you can enjoy kind of Korean style of life with the Koreans and also other foreign students. Now we have kind of 2,000 foreign students from more than 70 countries. So a lot of students from various kind of background. So we can enjoy kind of the variety of culture activity together. And also you can enjoy all together about the Korean culture as well. And you can see this picture. This is the picture of the university library. Uh, you might remember from the video clip, even though it's not that fancy from outside, but inside it's really, really fancy place. It's much better than my place even at home. So you might enjoy the reading books and the fancy place, and also you can have kind of collaboration with your colleague in the safe place and wonderful place in Jeonbuk National University. Again, like this is really important for the student who want to really study in Korea. Like you might wonder what kind of majors, colleges we can provide. These are the names list of the 15 colleges of JBNU. I think it cover almost every kind of field in the world, like a nursing, business, economics, pharmacy, art, medicine, humanities, natural science, dentistry, education, social science, human ecology, and etc. You can choose whatever you want. However, we have some kind of limitations about the College of Medicine and also College of School of Dentistry and College of Veterinary Medicine. Those several colleges, they have the limitation for the exchange program. But if you want to apply for the graduate program, you can apply every kind of majors in all the 15 colleges. So in the future, of course, today we are discussing about the mobility program mainly, but if you want to study later for your future career, then you might think about other majors in our campus of these kind of the 15 colleges. Yeah, fun pictures. It's in real life, I guess. We have lots of cultural experience program events. Even though you are here for studying, however, you need to have kind of special experience for your life. So we are preparing for your special experience, such as like we go field trip together near the sea from our city, and also we have you can see here we have the events like you can enjoy Korean traditional clothes or culture or games like Squid Games, right? So you can enjoy the daily life with the fun things. And also we have the festival, kind of we can exchange the story about the food and your history, our history, or whatever, like kind of the collaboration for the events together. We have the festival. Of course, we have our own festival only for foreign students. However, we have the festival all together, including Korean student and other many kind of the foreign student. They can collaborate together, and it brings a lot of fun, I guess. Yeah, the same story, like a lot of the field trip, we can enjoy kind of the Korean culture, and you might invite Korean friends to enjoy your culture as well. So you might have kind of council activity based on the nationality. So we support, I mean, the headquarters of university, we support your activity uh, to help you to enjoy your life safely here. So that's our job here. So lots of fun events we provide here. And these are my favorite pictures. You can enjoy
the campus picture kind of from spring to winter. We have wonderful really campus like in spring we can see a lot of flowers and in winter you can enjoy the snowing. I guess you never enjoy in your country, but here you can enjoy the snowing here. Yeah, these are the story about the mobility program. So if you have question, just feel free to ask me about the mobility program. Oke, teman-teman, bagi yang punya pertanyaan boleh langsung mengajukan pertanyaan dengan cara angkat tangan ya, dengan reaction ataupun lewat kolom chat juga bisa. Aku boleh bertanya tidak? Boleh? 오케이. 저 물어볼 게 있는데요. 첫 번째, Wow. 네, 안녕하세요. 첫 번째, 전북대학의 캠퍼스 생활은 경쟁적인가요? 아니면 협력적인가요? 그리고 두 번째, 전북대학에서는 신입 유학생을 위한 멘토 제도가 있나요? 네, 감사합니다. Um, do I need to answer in Korean or in English? Maybe Um, better in English, Professor. right. If so the first question was the dormitory, right? So you wonder everybody can have the place for the dormitory. Was it the question? Yes, I mean like the dormitory, I think. So for the dormitory, so far we can afford every foreign students. They can have their own place. It's like they, of course, they need to share the room with one more student. So like two people in one place. But it's kind of the we should provide this place for foreign students. So far, that's the kind of the policy. So when we invite students from outside of Korea for the mobility program, we have to announce that we guarantee the place for the foreign student 100%. And so far, it was okay. Uh, was it the answer? Uh, and I missed the second question. Can you say it again? I was Oh, really exciting to understand your Korean, so I just missed the real story in there. okay. I'm sorry. Okay, the second one is like a relationship. You know that 한국 아니면 전북 학생들과 죄송해요. 전북 대학에서는 신입 유학생을 위한 멘토 제도가 있나요? 약간 Mm, 멘토가 있나요? 아니면 mm. Uh, I'm working. I'm in charge of these kind of issues in the office for the okay. So actually we have many kind of track. Today I introduced kind of the mobility program, right? But we still have the program for the graduate and undergraduate. So many kind of foreign student they come to Korea and come to JBNU. So we basically have one-stop service for every foreign student. So if they come and then they need to apply courses and visa and insurance and etc. So we have all the supporting system for those kind of procedure. And also if they come here to study more, there are the buddy program and also the global study program and a lot of programs we support. But it's for every foreign student. So it's not only for mobility program, but you can apply. And also we have let me explain. Like we have uh you might apply. We have kind of the announcement that if you need some kind of help, we can support with our Korean students. So you can be in a group with Korean students, so they can help you or you can help them together because they really want to share the cultural experience also. So it's kind of not the giving or buying. I mean the receiving or giving is not the system. Collaboration is the system. So there will be one group you can be in, then you can collaborate with Korean student and the other foreign student as well. So many programs, but it's not automatically offered. You need to apply. So it depends on you, but we still have a lot of program. And also we have the country-based council. So we have now like
about 10 council. They have their own stories, like a Bangladesh. I'm not sure about the Indonesia. I guess they are the Indo, and Uzbekistan. So they have their own student council by themselves. So you might ask them to support you, like to adjust your life in Jeonbuk. Was it the answer for you? Is it enough? 네, 감사합니다. 정말 감사합니다. 한국말을 잘하시네요. 네, my high school, like, I'm a bit learn Korean, like, they Right. give up, like, that program. So I Right. learned that for 1 year, for a year, Wow. for 2 years. Wow. Like, I have a Um, 친구들이가 너무 음. 많아서, 그리고, 어, 네, improve that my um, Korean learning practice, that. if actually I have no idea about the whole structure of this conference. I just know that I have 20 minutes to share about our program. So I just worry that if I cannot deliver enough information to you, just in case, please share my email address. Um, so Yeah, everybody sure, can sure. contact me because today it's really, really a part of the story from JBNU. We have a lot more story about the graduate school and also undergraduate school, and they provide more scholarship because the mobility program is based on the relationship between university. So they don't pay tuition to us. So it's a tuition is free because you need to pay to your home university, right? So it's not that many scholarship we can provide because they already paid zero for their tuition to our university. However, if they plan to study our university, as a graduate student or as an undergraduate student, there are more opportunity, more program, more scholarship, but we don't have enough time. So if you are interested in studying more serious, so not only for the experience 1 semester or 2 semesters, just contact me and I can explain much more detailed information. And also if someone speak Korean like that, well, there is a lot more options to enjoy. A lot of scholarship as well. So just contact me. Okay. 감사합니다. 감사해요. It's my pleasure. Thank you. Okay, so Professor, there is another questions from Tridila. Firstly, how important is Korean language ability for success in college, especially if the program is taught in English? And the second, what are the most striking cultural differences international students should anticipate, and how can they best adapt? Maybe we Mm. can start from that two question first. Okay, regarding Korean language issues, for the mobility program, we don't ask any kind of the language qualification, so you don't need to worry about that. But for graduate program, undergraduate program, it depends on your major. For example, my major, we only deliver all the lectures in English, so we don't ask you to prove your Korean skill. But we ask you to present your English skill, so you need to qualify it in terms of the IELTS. But that's for the graduate or undergraduate course. Again, for the mobility program, we never ask about the score. Is it clear? So we need to separate. For the mobility program, we just follow your home university's decision making. So we never ask about the language issues. It all depends on you. If you are interested in learning Korean, we have that programs for exchange students for free. So we don't ask any kind of the requirement about the Korean skill. So it's like a freedom to enjoy your life if you come to here as an exchange student. Okay. Okay. Uh, it, mm, Maybe I will explain the first one in Indonesia. yeah. Oke, so teman-teman, jadi kata Miss ya, kalau misalkan pengen masuk di S1 atau mobility program exchange, itu nggak perlu apa language certification. Jadi yang perlu itu hanya ketika teman-teman daftar S2 gitu. Oke, you may continue your presentation. Right. For the cultural matter,
Actually, I'm Korean and I'm in Korea, so I don't really feel kind of the culture matter. Yeah. But when I look at my student, when I meet my student, I don't think they have very, very serious cultural shock or cultural issues. Uh, if they are okay with the food, because food is very, very important, right? Um, like 3 years ago, I don't think there are a lot more options for foreign students to enjoy their food here. But these days, we have a lot of like a halal food restaurants and a lot of kind of the choices for foreign students. So I think it's become better in terms of food. I Okay. think you can enjoy, you can explain much more things from your experience, right? Yeah, sure. So, So, maybe in the later part on my session, this question will be answered by me a lot of detail. Nanti So teman-teman aku you have akan ngejawab lebih. a lot of issues about the culture matter. I really wonder. Actually, no. So, from my point of view, uh, in terms of cultural differences, I think it's just a bit of adjustment. So maybe from the weather and also like maybe this education system because it's like quite different. But in terms of social, I think it's not that big different. Yeah. Do we have more questions? Yeah. So maybe what about if one more question? Is it possible for you? Yeah. Acceptable. I'm happy to make the answer. Don't worry. Yeah. Okay. You may, okay. So there is another question here. How does JBNU support research collaboration between professors and international students? Are there any ongoing research projects in business law? Um, let me explain like this way. If you mention like a foreign students, they are in the graduate program, they should collaborate, right? Because they come to the university that's the master or PhD course. That means they need to work together with kind of the special professor. So it's automatically they have a team, right? So it's like a general structure of how they work in graduate school. So it's kind of, it doesn't matter whether you are a foreign student or a Korean student, it doesn't matter, the same situation. However, for the mobility program, we have an idea that the mobility program for the undergraduate student, they come here for um, experience, not as serious as what we can expect in the graduate school. So I don't think we have the specific program for someone who come here under mobility program as a undergraduate student. I don't think we have the specific program. But if Luffy, he want to join me to study about public diplomacy, I really welcome him to be with me. So it depends on the case. Again, uh, let me summarize. For the mobility program, it depends on your situation, your interest, and maybe you can choose the professors who can support you. Maybe we can collaborate. However, we don't have the specific program for the undergraduate courses. Graduate program is totally different. It doesn't matter about you're from whatever country. For Korean student, for foreign student, they need to collaborate for complete their thesis. So it's like a general structure. They should have the research project. Is it the answer for that question? Okay, let me summarize it in Indonesia. Jadi teman-teman kata Miss-nya kalau untuk riset program itu nanti akan disediakan untuk lebih ke yang S2. Jadi kalau misalkan mobility program itu kata Miss-nya itu lebih cenderung ke experience gitu, cenderung ke pengalaman pembelajaran dan
cultural experience. Jadi itu lebih nanti ke S2-nya seperti itu. Okay, maybe one last question, Professor. Okay, Yeah, so sure. okay, Azka, you may open the microphone. So I would like to ask the things that I always wonder. I don't know if I can ask this in this session or not, but are there any advanced preparation for study exchange or not? Like a financial problem or the IELTS, the TOEFL, or something like that. Thank you. As I mentioned before, there's no requirement, any kind of language requirement for the exchange students. So you can feel free to apply. Nanti terkait dokumen-dokumennya lebih detail lagi nanti aku jelaskan di sesi berikutnya, Aski ya. Thank you, Mrs. I have a question. Is it only for the mobility program? I mean, this conference? Yeah, for the Most of mobility. it, we talk about the exchange, student exchange, but you may present about the graduate program if you want. No. I want to make sure that the Yeah. mobility program is like it really depends on your home university's decision making. Actually, we don't ask any kind of the requirement about the language and also the score from your home university. We don't ask. So I just worry that even though we don't have any requirement, maybe your home country, home university, if they have kind of the conditions to send the student to other foreign countries, you need to check that. So I just wonder, you better understand the system first. Like this is the story between university. So we have our own policy, but your university already have their own policy, so we cannot um, interrupt kind of things. So please check that one first. But by the way, we don't have any requirement. Okay. And also, like you cannot apply directly to Jeonbuk National University. You need to apply to your home university first, and we only get the nomination list from your home university. This is the system. So I don't have any power, right? So your home university has the decision-making process. So someone who really want to come to Jeonbuk National University, but your university like doesn't want them to come here, then yeah, there's no way. By the way, yeah, we don't have any requirement. Okay, so let me explain it in Indonesia. Jadi teman-teman tadi Misa sampaikan kalau misalkan teman-teman pengen daftar untuk exchange ini itu adalah urusan antar universitas, jadi universitas di Indonesia dan di JBNI-nya. Dan jadi sebenarnya JBNU sendiri tidak eh, mewajibkan requirement documents requirement itu, tapi itu akan diseleksi oleh universitas teman-teman. Jadi teman-teman daftarnya lewat universitas teman-teman seperti itu. Okay, so since I think there will be enough for the Q&A session, maybe before you left the meeting, we can do a documentation session, photo session together. Okay, maybe teman-teman boleh di on cam-nya karena kita akan mengadakan dokumentasi. Boleh siap dengan pose terbaiknya. So, we will nanti bakal diseleksi lagi nih sama univ teman-teman dan nanti bakal dikabarin siapa aja yang lolos gitu. Nah, masuk ke bulan Juni itu nanti kita disuruh daftar ulang dari JBNU-nya. Jadi itu udah mulai dapat email dari JBNU-nya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa daftar ulang. Sebenarnya untuk dokumentasi apa dokumen-dokumen gitu nggak banyak yang berbeda. Jadi untuk daftar ulangnya bisa pakai dokumen yang daftar ketika daftar ke internal gitu ya. Habis itu nanti menunggu penerimaan resmi dari JBNU. Jadi nanti bakal diseleksi ulang lewat JBNU dan nanti biasanya sih langsung diterima ya. Maksudnya pasti mungkin 90% keterima gitu ya. Itu cuman
semacam apa pendataan lah gitu, registrasi ulang gitu. Habis itu nanti teman-teman bakal dapat dokumen resmi dari Univ JBNU-nya itu ada tiga, ada business registration, ada certificate of admission, habis itu ada certificate of scholarship. Nah, jadi tiga dokumen ini juga yang akan teman-teman pakai untuk daftar visa. Nanti ketika pengen buat visa itu pasti ditanya nih tentang dokumen-dokumen ini. Nah, jadi nanti yang nge-issue dokumen-dokumen ini itu dari pihak JBNU-nya gitu. Kemudian masuk ke bulan masih pertengahan Juni ya, mungkin pertengahan Juni sampai awal Agustus itu nanti ada offering. Jadi untuk teman-teman yang pengen daftar GKS itu nanti akan dikasih emailnya siapa nih yang pengen daftar GKS gitu. Tapi itu biasanya agak mepet ya. Kalau kemarin aku itu sekitar 3 hari atau 4 hari dan itu harus dikirim secara ekspedisi gitu. Jadi harus ngirim dokumennya itu hard copy ekspedisi ke JBNU-nya. Saranku teman-teman bisa pakai ekspedisi DHL untuk ekspedisinya karena itu lumayan cepat gitu. Tapi itu cukup lama, itu cukup mahal sekitar 600.000 untuk pengirimannya. Tapi akan sangat worth it ya kalau teman-teman dapat gitu. Karena GKS ini per bulannya itu bisa 6 juta, 6 juta rupiah gitu. Jadi worth it banget. Habis itu teman-teman nanti kirim Certificate of Enrollment ke JBNU-nya, tapi yang udah di apostil. Nah, apostil ini semacam peresmian dokumen untuk keluar negeri gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat-lihat lagi di Google gimana caranya, apa itu apostil. Nanti bisa minta tolong juga ke urus kantor internasionalnya buat mendampingi seperti itu. Habis itu eh, urusan visa ini teman-teman nanti akan selain urus visa itu bisa membayar dorm juga gitu sama nanti disuruh submit eh, tuberculosis test. Nah, nanti akan dikirim rumah sakit mana aja yang menjadi partner dari si JBNU ini. Nanti teman-teman bisa minta tes tuberkulosisnya dari rumah sakit yang disediakan gitu. Kalau di Jogja itu aku kemarin di Siloam Jogja. Cuma nggak cuma di Jogja doang ya, di wilayah lain juga ada gitu. Nah, nanti listnya akan dapat dari JBNU seperti itu. Nah, pas Agustusnya itu nanti teman-teman bakal dikasih email. Jadi untuk yang pengen dapat pick up service ketika nanti di bandara dari Incheon ya. Jadi kan bandaranya di Incheon nanti teman-teman di Jeonbuk. Jadi itu sekitar 2 jam. Nah, itu untuk teman-teman yang pengen dapat pick up service nanti bisa daftar gitu. Nanti bakal dikasih emailnya. Habis itu teman-teman kalau ada eh, kepengen nih satu kamar bareng siapa kayak, nah nanti juga bisa nge-email aja gitu. Nanti bakal dikirim formnya, nanti bisa diisi emailnya, nanti eh, bakal ditentukan sama mereka gitu. Kemudian nanti bakal teman-teman dapat opportunity juga untuk ikut buddy program. Nah, buddy program ini sebenarnya nggak banyak ya. Kalau di tahun aku itu, di angkatan aku cuman 1 orang dari Indonesia yang keterima gitu. Jadi emang cukup ketat. Tapi lumayan kalau bisa keterima itu, teman-teman bakal dapat buddy dari Koreanya gitu ya. Dan itu nanti akan ada pendanaan juga untuk mungkin entah kegiatan bonding gitu ya, atau jalan-jalan gitu. Terus sekitar 6 juta katanya, jadi lumayan. Habis itu ketika eh, Agustus Agustus akhir gitu, nah teman-teman udah mulai persiapan untuk keberangkatan ke Koreanya. Jadi keberangkatan ke Korea itu bisa dari tanggal 27 kalau dari tahun aku ya. Kemarin itu 27 sampai 31. Jadi kalau flightnya itu teman-teman bisa ngambil di tanggal 27 sampai 31-nya gitu. Nah, nanti setelah arrival di Septembernya nanti akan ada orientation week. Di situ akan dijelasin JBNU seperti apa, kemudian juga matkul-matkul yang tersedianya. Dan nanti bisa eh, daftar matkul-matkulnya di week tersebut gitu. Mulai pembelajaran itu akan berlangsung dari awal September. Oke.
Nah, untuk berkasnya aku bagi dua, jadi untuk pas pendaftaran sama setelah diterima. Nah, pas pendaftaran ini ada 8 ya. Yang pertama itu paspor, itu minimal 6 bulan ke depan tuh masih aktif. Kemudian juga transkrip nilai, jadi nilai selama teman-teman kuliah gitu ya. Kemudian motivation letter, kemudian juga English test certificate. Kalau aku kemarin Duolingo dan diterima. Kemudian foto size paspor, habis itu ada surat rekomendasi DPA juga. Kemudian topik, kalau teman-teman punya topik itu bakal jadi poin plus banget gitu. Kemudian juga surat aktif studi. Nah, ini harus di-issue oleh fakultas gitu. Jadi tanda tangannya itu dean atau dean itu dekan gitu ya. Jadi nggak dari prodi atau departemen tapi dari fakultas gitu. Kemudian surat nominasi juga dari fakultas sama letter of participation. Ini kalau dari UGM ya. Jadi kalau univ-univ lain mungkin akan berbeda, tapi harusnya sih nggak akan jauh beda gitu ya. Kemudian setelah teman-teman diterima dan pas pengen berangkatnya itu, teman-teman akan menyiapkan beberapa dokumen ya, kayak business registration, COA, COS. Nah, itu nanti akan dapat dari JBNU-nya 1 sampai 3 ini. Habis itu MOU antar universitas itu perlu juga untuk daftar visa. Itu nanti bisa dapat dari univnya masing-masing gitu. Jadi nanti tanya aja MOU antar universitas di sini sama di JBNU di mana gitu. Nah, nanti akan dikasih gitu. Habis itu surat aktif yang udah diapostil. Habis itu tes tuberkulosis, tiket pesawat, pembayaran dorm gitu. Sama ini sebenarnya opsional ya. Kalau pengen pick up service atau pilih roommate atau buddy club sama beasiswa GKS. Tapi I highly recommend kalau teman-teman bisa daftar itu juga gitu. Oke, aku akan menjelaskan tentang pengalaman aku selama di Korea ini. Kurang lebih sekitar eh, 2 bulan, September, Oktober. Iya, jadi udah 2 bulan aku di sini. Di sini aku ngambil di Fakultas School of International Studies untuk jurusannya International Studies. Oh ya, teman-teman nanti ketika misalkan di host uni di Indonesianya, teman-teman fakultas apa gitu ya? Misalkan farmasi deh. Nah, teman-teman bisa ganti di sini mau fakultas International Studies atau fakultas apa gitu ya. Karena aku pun di UGM itu bahasa Inggris dan ketika di awal itu di plotting sama JBNU-nya masuk ke English Department, tapi aku minta ganti dan banyak temanku juga yang minta ganti gitu. Ada yang anak farmasi, ada yang anak sospol gitu dan pada bisa gitu. Jadi enak banget, fleksibel banget gitu. Dan meskipun International Studies ini kayak sospol ya, jurusan politik sosial gitu, tapi teman-teman bisa belajar banyak juga kayak bisnis, Inggris, habis itu linguistik, eh, geografi gitu ya. Nanti bakal ada sederet kayak matkul yang bisa teman-teman ikutin selama di sini. Nah, kalau yang aku ikutin sendiri itu ada area studies, jadi itu semacam studi geografi gitu ya. Habis itu global communication, habis itu ada English conversation, international trade business, public diplomacy sama golf. Nah, ini untuk pilihan apa? Seperti itu banyak banget gitu. Itu ada panahan, ada berenang juga, habis itu ada taekwondo, ada banyak lah ya. Itu ada sederet sendiri. Dan aku ngambil yang golf ini dan itu nggak bayar sama sekali gitu. Kalau yang golf itu teman-teman cuman perlu beli glovesnya doang karena JBNU itu punya arenanya sendiri, punya lapangan golfnya sendiri gitu. Nah, aktivitas yang dilakukan ketika aku di sini join class with other international students, jadi banyak di satu kelas itu nggak cuman dari Korea doang gitu, jadi banyak gitu ya. Habis itu ada seminar juga, ada guest lecture. Nanti teman-teman bisa dapat trip cultural juga sama trip educational. Kalau kemarin aku ke Seoul, jadi kita itu diberangkatkan dan itu gratis, totally funded gitu. Makan udah disediakan gitu, makannya juga enak, makan apa kayak steak gitu lah, steak ala-ala. Tapi steak sama sushi lumayan lah, lumayan. Nah, jadi itu gratis gitu.
Habis itu aku juga belajar buat bisnis case, ada debate juga, ada kita ngelakuin banyak banget riset, banyak banget presentation, hampir di ya mungkin bi-weekly ya, 2 minggu sekali itu aku presentation gitu. Dari satu matkul aja gitu. Jadi matkul yang lain tuh ada juga gitu. Dan banyak banget apa grup test gitu ya. Jadi hampir di tiap pertemuan sih biasanya akan ada grup test gitu. Nah, ini beberapa kegiatan yang aku ikutin ya. Yang paling kiri ini biasa ini kegiatan kelas, habis itu ini sebentar kok videonya nggak muncul ya. Hmm, Oke, mungkin ada kendala ya. eh jadi ini kelas biasa yang paling kiri, kemudian selanjutnya ini adalah golf practicalnya gitu ya. Jadi tongkatnya itu udah ada tuh untuk teman-teman yang suka golf gitu ya, dan totally free gitu, jadi nggak bayar sama sekali. Habis itu ini kegiatan ketika aku presentasi, ini kegiatan ketika aku trip ke Seoul untuk menghadiri Public Diplomacy Week. Jadi itu setahun sekali, dan kalau teman-teman ikut exchange di fall program itu eh, pasti akan ada penawaran untuk ikut itu gitu. Dan ini ada konser juga dari eh, fakultas atau apa univnya gitu. Itu pasti di tiap bulan tuh ada konser gitu ya. Jadi sering banget konser itu. Teman-teman yang suka ikut konser itu eh, pasti senang banget gitu, karena artis-artis yang didatanginnya juga yang terkenal-terkenal kok gitu. Nah, in terms of extracurricular atau non-academic activity, ini juga banyak banget. Jadi, yang pertama tuh ada lifelong education program. Itu adalah program dari eh, pemerintah JBNU-nya. Terus ada G Local Festival, konser juga banyak banget. Program dari Perpus ini banyak banget juga. Ada seminar, ada buku seni, ada perlombaan, ada competition startup juga. Kemudian ada banyak pilihan ekskul atau klub gitu. Nah, ini pengalamanku selama di sini. Ini kita diajak oleh orang lokal ya, orang Korea, jalan-jalan naik mobilnya gitu. Jadi orang Korea itu sebenarnya gak yang kalau kita pikirkan itu mungkin rasis atau gimana. Mungkin banyak sumber yang mengatakan itu ya. Tapi bahkan so far aku selama di sini tuh nggak pernah menemukan itu gitu. Jadi nggak usah khawatir ketika di sini. Ini juga eh, aku lagi random makan aja tiba-tiba eh apa jadi waktu itu lagi beli makanan kan, terus aku pengen duduk kan, tapi eh, mejanya itu banyak yang udah penuh gitu, dan aku ditawarin sama orang Korea buat ikut makan di mejanya gitu. Dan yaudah kita makan ngobrol-ngobrol, akhirnya kita diajakin keliling sama orang Koreanya gitu. Nah, ini kita ada di salah satu eh, site kultural ya di Suwon, di dekat Seoul gitu. Oke. Sini juga ada, aku sempat beberapa kali makan makanan Indonesia gitu. Jadi teman-teman kalau kangen makan Indonesia, masih ada beberapa restoran Indonesia di Korea gitu. Nah, ini banyak banget yang aku lihat nanya mengenai financial preparation ya. Jadi ini aku rangkum sesuai dengan pengalaman aku, tapi tentunya eh, ini dokumen umum umum ya. Jadi harusnya nggak akan terlalu beda gitu. Nah, ini untuk paspor, apostil, sama perintilan dokumen itu totalnya itu sekitar kurang lebih 1,4 gitu ya. Habis itu kalau visa exchange itu 1,4. Setelah teman-teman bisa lihat lagi ya yang lain itu. Nah, ini totalnya itu jadi kurang lebih itu 16,3. Jadi nah ini belum termasuk personal needs ya. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan beli barang atau apa itu nggak aku masukkan, karena tiap orang pasti akan berbeda gitu ya. Habis itu possible financial supportnya juga ini banyak banget. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti kalau misalkan nyari dana dari mana gitu ya. Yang pertama itu ada dari GKS Global Career Scholarship, itu tadi 600.000 won atau sekitar 7,2 juta per bulan ya gitu.
Habis itu JBNU juga provide scholarship, half scholarship buat dormitory-nya dari yang 16 juta, jadi kita cukup bayar 8 juta aja gitu. Habis itu ada juga scholarship dari Hyundai, itu dapat 12 juta per bulan. Sayangnya setauku belum ada di JBNU. Tapi kalau di top uni kayak Seoul, Korea Uni sama Yonsei itu biasanya pasti ada sih. Karena mereka partneran sama top uni gitu. Jadi ada temanku yang di SNU dan dia dapat Hyundai itu dapat 12 juta per bulan. Nah, jadi teman-teman kalau yang pengen daftar di Hyundai Scholarship itu daftarnya ke yang top uni. Habis itu bisa dapat sponsor juga dari Kagama. Kagama itu alumni Gajah Mada gitu ya. Kalau teman-teman yang bukan UGM mungkin bisa ke apa website alumninya masing-masing gitu ya. Habis itu dari fakultas juga ada. Ini kalau temanku ada yang dapat di 30 juta. Cuma ini bisa berbeda sama fakultas-fakultas lainnya gitu. Habis itu bisa dari Ditmawa. Ini aku masih mengajukan, tapi aku udah ngomong sama bendahara Ditmawanya dan dibolehkan gitu. Tapi masih proses. Habis itu, nah ini dari partai politik. Ini ada temanku yang dapat dari partai politik ya, tapi kalau teman-teman yang nggak ikut parpol gitu ya, pengkaderan atau apa mungkin nggak relate. Tapi ada temanku yang dapat dan katanya katanya sih cukup ya, gitu. Ini aku hanya cantumin apa yang aku tahu dari teman-teman aja, teman-temanku gitu. Habis itu sponsor dari company juga. Nah, teman-teman bisa dapat sponsor dari company di Indonesia juga gitu. Nah, teman-teman juga ada kesempatan untuk part-time atau internship juga selama di sini. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan nanti kekurangan atau gimana. Insya Allah banyak jalannya dan juga teman-teman bisa ikut banyak beasiswa di sini. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasannya dari aku. Aku balikan lagi ke MC. Untuk MC dipersilakan. Baik, wah sangat-sangat insightful ya teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Kak Raffi Naufal Arsalan yang telah memberikan banyak-banyak informasi kepada kita sehingga kita jadi tahu nih kira-kira nantinya exchange program di universitas di luar negeri terutama di Korea ini seperti apa begitu ya teman-teman. Nah, berhubung waktunya ini sudah lebih 20 menit ya, teman-teman. Apakah untuk Kak Raffi Naufal Arsalan, apakah diizinkan untuk bisa Q&A? Mungkin boleh 3 pertanyaan kali ya. Boleh-boleh. Dan Ya. untuk teman-teman, apakah ada yang ini bertanya? Oh, ini ada Kak Tridila sudah raise hand nih, teman-teman. Boleh kepada Kak Tridila, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Sudah Kak. jelas. Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Tridila, asal saya dari Aceh. Terima kasih banyak untuk Kak Raffi atas penyampaian materinya yang sungguh insightful, menginspirasi dan tentu bermanfaat bagi kami semua. Di sini, Kak, saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan langsung kepada Kak Raffi. Yang pertama, menurut Kak Raffi, bagaimanakah strategi efektif yang dapat dilakukan agar terus grow up, grow mindset, dan konsisten dalam kita tuh terus mengembangkan skill nantinya untuk belajar kuliah di luar negeri, contohnya di Korea ini, Kak. Apalagi kan bagi Gen Z saat ini tuh yang masih terkendala dari mindset yang negatif, seperti rasa ragu-ragu, takut, dan juga terkendala oleh finansial atau keuangan. Yang kedua, menurut Kak Raffi, saat ini Kak, bagaimana dari pengalaman Kakak, bagaimana Kakak itu dapat memproses dari adaptasi dari perubahan lingkungan selama Kakak belajar di Korea Selatan, baik itu dari segi budaya, keagamaan, kemudian juga gaya hidup, makan dan lain-lainnya. Apakah ada tantangan yang Kak Raffi hadapi? Dan yang terakhir, yang ketiga, Kak Raffi, bagaimana nih Kak agar kami itu dalam
mempersiapkan persyaratan tadi, itu kan jurusannya banyak. Tapi kita ini tuh kan masih awal, jadi masih ragu-ragu nih Kak. Bagaimana kita tuh bisa tahu minat kita tuh dan bakat kita sesuai dengan jurusan kita tahu, supaya juga nanti untuk seleksi wawancara ataupun mungkin ada esai atau motivasi yang ingin ditulis bisa lebih berjalan dengan lancar Kak. Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, Kak Tridila, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk Kak Naufal, apakah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Mungkin aku langsung jawab aja. Oke, Eh, siap, siap. Tadi cukup banyak ya, nanti khawatir yang teman-teman lain nggak dapet. Jadi aku akan jawab satu pertanyaan dari satu orang saja ya, teman-teman. Oke, tadi tuh yang aku tangkap itu ada yang tentang growth mindset ya. Kalau sebenarnya untuk bisa terbiasa dengan lingkungan internasional itu, mungkin teman-teman bisa ikut project atau kegiatan internasional dari Indonesia dulu gitu ya. Kalau aku tuh biasanya ikut kayak cultural exchange atau international project dari UNIF gitu. Kalau di UGM itu banyak banget. Itu aku pernah ikut yang sama U Tokyo, yang sama eh, kayak Univ Jepang ya. Ada beberapa Univ Jepang gitu. Habis itu dari Univ Malaysia juga ada beberapa. Dan itu cukup membiasakan aku terhadap orang luar gitu ya. Jadi insya Allah udah persiapannya udah bisa lah, udah terbiasa untuk ketika nanti teman-teman exchange di sini gitu. I hope that answer untuk Tridila. Mohon maaf banget untuk nggak bisa menjawab yang lain karena di sini dibagi-bagi ya Tridila. Nanti teman-teman yang pengen bertanya juga bisa lewat grup juga nanti aku jawab seperti itu. Mungkin nextnya boleh dari Kak Aziz ya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Naufal atas jawabannya ya. Nah, apakah Kak Tridila menjawab Kak Tridila? Baik Kak Raffi, terima kasih banyak Kak atas semua insight positifnya tadi, sangat bermanfaat bagi saya. Sukses selalu Kak Raffi. Terima kasih Baik, juga. terima kasih Kak Tridila atas pertanyaannya dan juga Kak Naufal atas jawabannya. Dan selanjutnya ada Kak Aziz Rizky yang telah raise hand. Silahkan Kak Aziz. Baik, Kak Raffi, sebelumnya di sini saya sangat tertarik gitu ya dengan cerita Kak Raffi, apalagi kan dengan Korea ini kan salah satu memang kampus yang ingin saya inginkan sebenarnya. Nah, aku ada pertanyaan nih mengenai sebelum dan sesudah. Yang pertama adalah sebelum, karena kalau kita ingin apply beasiswa atau mungkin kita ingin kuliah ke luar negeri itu, apalagi Korea biasanya tuh kan ada topik ya kan, tadi udah disinggung juga soal topik. Nah, pertanyaannya, apakah topik ini berarti adalah hal yang utama harus atau mungkin hanya TOEFL saja tidak masalah? Lalu yang kedua, seberapa individualistik orang Korea? Aku penasaran. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah aku penasaran juga kalau misalnya kita albaseng, kayak kita mau pekerja paruh waktu, part time di sana, apakah hanya dikhususkan untuk orang Korea saja atau mungkin orang asing boleh tapi dengan cara seperti apa gitu kan lumayan juga kan nambah-nambah penghasilan kita sebagai mahasiswa gitu. Boleh dong dijawab, terima kasih. Oke, aku izin jawab. Jadi eh, yang aku tangkap tadi ada yang tentang internship, habis itu yang awal itu mengenai topik ya. Kalau topik sendiri sebenarnya aku daftar pun nggak pakai topik, jadi nggak apa-apa kalau nggak pakai topik. Tapi sangat direkomendasikan kalau teman-teman punya topik. Dan itu juga berguna ketika nanti daftar body club dan juga daftar internship atau part time karena orang Korea itu mereka jarang sekali yang orang awamnya ya yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi akan sangat memudahkan teman-teman juga untuk keseharian kalau teman-teman bisa berbahasa Korea. Oke, mungkin seperti itu Aziz. Is it answer? Oke, terima kasih Kak Raffi. Oke, sama-sama. Baik, Kak Naufal. Nah, mungkin eh, saya izin membacakan juga yang dari kolom chat. Ini ada Kak Yusuf Wanandi.
Kak, yang pertama, apa saja persyaratan utama untuk mendaftar beasiswa Bintang Mandiri 2025 ke Korea Selatan? Apakah beasiswa ini mencakup biaya hidup, asuransi, dan tiket pesawat pulang pergi? Dan universitas atau jurusan apa saja yang menjadi mitra beasiswa Bintang Mandiri di Korea Selatan? Dan yang kedua, bagaimana proses seleksi dan tahapan wawancara bagi calon penerima beasiswa ini? Mungkin Kak Novel boleh langsung menjawabnya. Oke, Mas Yusuf ya. Kalau sebenarnya untuk beasiswa Bintang Mandiri ini berbeda ya. Beasiswa Bintang Mandiri itu bukan beasiswa untuk studi keluar, tapi beasiswa reguler gitu ya. Nah, yang mana teman-teman akan mendapatkan bimbingan dan juga pendanaan pribadi di tiap bulannya. Tapi ini bukan yang teman-teman nanti akan didanai ketika exchange ke luar negeri. Jadi untuk beasiswa yang terprovide, yang tersedia, itu tadi udah aku jelaskan yang sebelumnya ada Google Korea Scholarship, kemudian juga ada eh, ada Hyundai gitu, ada dan yang lainnya ya. Nanti akan aku share PPT-nya di grup supaya teman-teman bisa lihat juga. Kemudian juga universitas atau jurusan apa saja yang menjadi mitra beasiswa. Oh, ini eh, seperti yang tadi aku jelaskan, jadi untuk beasiswa Bintang Mandiri ini tidak terkait dengan exchange ini, seperti itu. Bagaimana proses seleksi dan tahapan wawancara? Nah, eh, proses seleksi itu hanya berlaku di internal universitas kita aja gitu. Jadi ketika eh, nanti universitas kita sudah menyeleksi dan sudah mendapatkan namanya, itu tidak akan ada proses seleksi lagi di JBNU gitu. Jadi nanti hanya ada registrasi ulang aja. Jadi nggak ada wawancara lagi ataupun kayak seleksi apapun itu ya. Jadi seleksi itu terbatas di univ teman-teman masing-masing gitu. Nanti yang menyeleksi pun univ dan itu bisa berbeda-beda. Kalau dari UGM sendiri kemarin aku nggak ada seleksi interview ya. Jadi hanya berkas-berkas saja seleksinya dan nanti langsung diumumin gitu yang terseleksi siapa aja. Oke, mungkin itu untuk jawabannya. Baik, terima kasih kepada Kak Naufal atas jawabannya. Untuk Kak Yusuf, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih dari Kak Yusuf. Dan alhamdulillah teman-teman, tidak terasa kita sampai di penghujung acara ya teman-teman. Kita beri big applause kepada pembicara-pembicara keren kita tadi. Dan juga terima kasih juga untuk Kak Naufal atas sharing sessionnya di siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan informasi yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan diterapkan di studi kita nantinya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi pada siang hari ini, mungkin boleh banget teman-teman untuk mengisi link presensi yang akan di-share di kolom chat dan juga bisa menyekan di layar ya teman-teman. Boleh banget untuk diisi. Silahkan teman-teman. Baik, terima kasih juga Teh Nurul Mailani atas kebersamaannya pada siang hari ini. Baik teman-teman. Kami mungkin memberikan waktu berapa ya teman-teman? 3 menit mungkin ya untuk teman-teman bisa mengisi link presensi dan juga menyampaikan kesan pesannya ataupun saran dan kritiknya dari webinar kali ini ya teman-teman. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat juga dan juga mungkin nantinya teman-teman jika ingin ada pertanyaan lebih lanjut nih teman-teman. Kak Naufal sangat terbuka untuk menerima pertanyaan dari teman-teman melalui WhatsApp group begitu teman-teman.
Nah, baik teman-teman, apakah dari teman-teman sudah selesai nih dalam ngisi link presensi nih? Untuk teman-teman yang sudah selesai, boleh banget untuk konfirmasi melalui kolom komentar ya teman-teman. Mungkin boleh ketik satu nih teman-teman. Baik. Dan juga teman-teman nantinya untuk pemenang 5 peserta terbaik yang akan mendapatkan GoPay akan diumumkan juga melalui WhatsApp group ya teman-teman. Dan terima kasih sekali kepada teman-teman telah aktif antusias pada webinar kali ini. Dan tidak terasa ya teman-teman, ini sudah banyak banget teman-teman yang konfirmasi juga sudah mengisi link presensi. Nah, oleh karena itu, kita langsung saja ya teman-teman. Saya Nafi Atus Solihah, pamit undur diri. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa teman-teman di kesempatan berikutnya. Jangan berhenti sampai di sini ya teman-teman. Kejar terus impian kita dan juga terus percaya bahwa kita bisa terbang ke Korea. Kamsahamnida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih dan semangat ya teman-teman. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih kembali.